Kami mendengar sirene di langit Tel Aviv, Israel. Kami akan menyiarkan langsung kepada Jonathan Han. Dia di darat. Jonathan, apa yang terjadi? Kelly, sirene baru saja berbunyi sekarang. Seperti Anda dapat dengar di belakang saya. Kami mendapat peringatan beberapa menit yang lalu. Dan biasanya dalam waktu sekitar 1 menit atau lebih setelah sirene berbunyi, yang mengonfirmasi bahwa area ini memang menjadi target dari apapun yang telah diluncurkan. Dari Iran, saat itulah kami melihat rudal yang datang dan pencegat diluncurkan untuk mencoba menghentikan rudal tersebut. Sekarang, harus saya katakan hari ini benar-benar berkabut. Kabut tebal dan awan yang menyelimuti Tel Aviv hari ini. Jadi akan sulit bagi fotografer kami, Brian, untuk menangkap kedatangan itu. Tetapi kami akan terus mengawasinya. Sekarang, tentu saja kita masih berada di tengah-tengah hari raya Paskah Yahudi di sini. Kemarin, saat hari raya itu dimulai, kami melihat banyak peluncuran rudal menuju Israel. Banyak dari mereka menargetkan area Tel Aviv ini. Hari ini suasananya tenang. Kami hanya melihat beberapa kilatan di langit sekarang, di sebelah kanan kami. Dan jika Anda dapat melihat bahwa ini adalah kabut yang sangat tebal yang menyelimuti Tel Aviv. Kabut itu telah menyelimuti kami selama sekitar 24 jam. Itu membuat kami sangat sulit melihat apapun di sini. Namun, kami baru lihat kilatan. Tidak tahu apakah itu pencegat atau tabrakan. Saya rasa itu bukan tabrakan. Karena tidak mengenai tanah. Kami hanya memeriksa dengan keamanan kami di sini. Ada semacam suara di sana yang lagi-lagi terdengar seperti sesuatu yang berhasil dicegat di sini. Dan saat Anda melihat ke bawah, di jalan raya utama di sana Anda dapat melihat lampu hazard kendaraan yang telah menepi selama peringatan ini. Itu adalah sesuatu yang kami lihat hampir setiap saat. Hampir jelas semua orang disuruh pergi ke tempat penampungan. Begitu mereka mendengar sirene itu, banyak orang yang jika berada di dalam kendaraan, mereka akan menepi di jembatan untuk mencari perlindungan. Namun untuk saat ini, Kelly, tampaknya yang kami dengar sejauh ini hanyalah intersepsi tingkat tinggi. Satu lagi yang baru saja saya dengar di sebelah kiri kami lagi. Kalau begitu, kami akan terus mengabari Anda. Tidak ada tanda-tanda dari sudut pandang kami, setidaknya pada saat ini, tentang dampak apapun di sini. Dan Han, Anda akan terus mengabari kami. Saya tawarkan Harris punya pertanyaan untuk Anda. Saya akan beberapa informasi lebih lanjut. Pertama-tama, sebentar saja, berapa lama waktu yang biasanya mereka miliki antara bunyi sirene untuk masuk ke bawah tanah? Itu sekitar 1,5 menit, Harris. Itu sangat cepat. Anda mendapat peringatan pertama bahwa Anda mungkin berada di jalur rudal-rudal ini, di sekitar ini, di sekitar, Anda butuh 6 menit sebelum mendengar sirene. Begitu Anda mendengar sirene, Anda tahu bahwa area Anda memang menjadi target. Lalu dengan sangat gamblang, ia beritahu Anda bahwa Anda punya waktu sekitar 1 hingga 1,5 menit untuk sampai ke tempat penampungan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa mengerikannya hidup seperti itu. Dan Anda pikir, Harris, saya tahu Anda akan berpikir seperti ini, tetapi Anda pikirkan anak-anak yang menjalani hari demi hari harus hidup seperti itu, berlari ke tempat penampungan ini, dan diberitahu oleh orang tua mereka, ayo, kita harus pergi ke tempat penampungan ini sekarang juga, ayo, kita harus pergi ke. Begitu banyak kehidupan mereka yang terganggu. Begitu banyak kehidupan anak-anak muda di sini yang sekarang ditentukan oleh terus-menerus berlari ke tempat penampungan untuk mencoba menghindari serangan rudal. Itu adalah cara hidup yang mengerikan. Jonathan, sebelum kami membiarkan Anda pergi, adakah kabar terbaru tentang gadis berusia 11 tahun yang berada dalam kondisi kritis? Kami sedang mencari kabar terbaru tentang gadis itu tadi. Dan baru saja mendengar beberapa ledakan lagi di sebelah kiri kami. Namun, kami sedang mencari kabar terbaru tentang gadis kecil itu tadi. Kami belum lihat satupun. Terakhir yang kami dengar adalah bahwa dia dalam kondisi kritis, tetapi saya tidak dapat memberi Anda kabar terbaru dari beberapa jam terakhir. Jonathan, terima kasih. Anda tahu guys, saat saya melihat ini, dan saya tahu Anda memiliki beberapa pemikiran tentang Sekutu NATO, tetapi saya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar tentang betapa tidak rasionalnya rezim ini. Anda sedang menghadapi dua kekuatan terbesar. Anda sedang menghadapi kekuatan hegemonik dunia yang menenggelamkan 155 kapal perang. Anda menyerang lebih dari 2.000 target. Hemat, yang ini adalah tanggapan Anda pada Paskah. Hemat, tidak kurang. Dan bayangkan jika mereka memiliki senjata nuklir. Amanuwai. Itulah sebabnya itu benar-benar tidak dapat diterima oleh Wang untuk menerimanya dengan tindakan. Orang Israel telah hidup seperti ini tanpa akhir sekarang selama beberapa waktu. Cara yang mengerikan. Jonathan berbicara tentang anak. Ini mengerikan bagi semua orang yang harus menjalaninya. Namun ini yang eksistensial bagi mereka. Mereka ingin melihat perang ini berakhir karena itu adalah ancaman yang sangat dalam terhadap keamanan mereka. Dan itulah sebabnya Israel bertahan dengan ini.
Rakyat Israel bertahan dengan ini karena mereka menyadari hal itu perlu. Dan bukan untuk meremehkan apa yang dialami Israel, saya hanya ingin menunjukkan selama konflik ini, sebagian besar rudal yang ditembakkan dari Iran telah menargetkan negara-negara Arab, termasuk khususnya Uni Emirat Arab di Talab. Iran menyerang semua tetangganya, kalah, khususnya negara-negara Muslim jahat. Rezim yang tidak rasional dan jahat yang merekrut tentara anak-anak. Itulah rezim yang sakit yang meneriakkan dan menyerukan kematian bagi Amerika. Itulah sebabnya kita melakukan Amerika. Dan itu selalu menjadi poin data saya. Tetap netral dalam hal ini sebelum itu terjadi. Dan kemudian Anda menyerang mereka dan menciptakan lebih banyak musuh. Inilah sebabnya mengapa dua kata terpenting yang dikatakan Presiden Trump tadi malam adalah perisai nuklir. Kita tidak dapat membiarkan mereka memiliki perisai nuklir. Saya harus mengatakan bahwa saya seharusnya pergi ke Dubai pada awal Maret dan pergi ke Arab Saudi dan kemudian bom jatuh dan kemudian Anda tahu, tentu saja kami mengubah rencana kami. Dan saya sudah bicara dengan teman-teman saya di Arab Saudi. Mereka pikir mereka berada di tempat yang aman. Dan Anda tahu mereka juga pernah mengalami kejadian yang hampir sama di sana. Dan hanya mengulang. Apa yang Anda bicarakan kawan Juan, orang Israel, saya punya teman yang tinggal di Tel Aviv. Saya tidak bicara tentang kejadian itu secara sporadis, secara sepanjang hari. Dia menghabiskan banyak waktu di tempat perlindungan bom. Dan saya pikir mereka juga menyuruh mereka untuk mematikan ponsel mereka. Mereka tidak menginginkan komunikasi apapun atau saya kira mereka ingin semua orang tetap tenang dan tidak melihat media sosial dan hal-hal seperti itu. Namun tadi malam ketika saya menonton Presiden Amerika Serikat, Nida berbicara tentang mereka yang sedang menuntaskan nilai-nilai inti dan inisiatif inti mereka. Dan Anda dengarkan, kita orang New York. Kita ingin semuanya selesai dalam sekejap New York. Ini tidak akan menjadi sekejap New York, tapi dia mengatakan 2 minggu kencangkan sabuk pengaman. Jadi, Anda tahu harga gas mungkin mahal, tetapi itu harga yang kecil untuk dibayar. Kami memiliki pria dan wanita di garis depan dalam perang. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan kami yang berada di luar sana dan keluarga mereka yang peduli dan sangat bangga dan sangat bangga dengan para pria dan wanita muda di luar sana. Lalu kata tadi malam saya harus memperbaiki kesalahan masa lalu karena mereka kita bersikap objektif di sini. Kita pendekatan uang tunai yang banyak selama tahun-tahun Obama tidak berhasil. Itu tidak berhasil dan itu sebenarnya melanggengkan menurut saya masalah ini dalam benak banyak orang. Masalah setiap kali Anda memberi sponsor teror terbesar dan orang-orang yang kami tahu sedang mengembangkan senjata nuklir $1,7 miliar dan Anda berkata, hei, kami akan percaya begitu saja. Katakan saja Anda tidak melakukannya. Jangan mengembangkan uranium. Tunda saja sentrifugal selama 10 hingga 15 tahun. Lalu apa yang terjadi ketika Joe Biden membayar 6 miliar untuk 5 sandera selama masa jabatannya? Selama masa jabatannya sebagai presiden untuk rezim teroris ini. Tentu saja konsekuensinya akan sangat parah. Dan ini adalah kasus menunda masalah. Anda pikir Presiden Trump dengan ekonomi yang membaik yang terendah sejak masa jabatan pertamanya menjadi pembawa damai dan pemimpin, dia menyelesaikan 8 perang di seluruh dunia. Anda pikir dia benar-benar ingin melakukan ini sekarang? Tidak ada yang punya pilihan lain. Karena mereka tidak memberinya pilihan lain. Rezim ini dalam hitungan minggu akan mengembangkan senjata nuklir. Jadi presiden yang berkata ketika saya melihat masalah bom, saya akan mengatasinya. Dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan warga Amerika. Tinggal. Ya, ini masalah 5 dekade, masalah setengah abad. Anda membiarkan bermalam selama setengah abad lagi. Saya kira itulah yang diinginkan kau. Hai semuanya, saya Emily Kano. Temui saya dan rekan pembawa acara saya Harris Fallon dari Kelly McGinnity di Outnumbered setiap hari. Kerja pukul 12 setiap hari, kerja pukul 12 yang waktu timur atau atur di VR Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan halaman YouTube Fox News untuk sorotan harian.